Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya sebagai moderator dari kelompok 3 dengan rekan-rekan saya Wahyu Putra Wijaya, Aufa Dafa Fadila, Arinul Fauzi, dan Syaiful Adha akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Desain Penelitian Diagnostik dan Aplikasinya dalam Sistem Informasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke presentasi dengan yang pertama ialah Aufa Dafa Fadila. Kepadanya dipersilahkan. Jadi di sini saya sebagai presentator pertama akan membacakan A. Pengertian desain penelitian diagnostik. Desain penelitian diagnostik merupakan suatu pendekatan metodologis yang sangat penting dalam dunia penelitian, khususnya dalam bidang-bidang yang memerlukan identifikasi atau deteksi kondisi tertentu. Pendekatan ini awalnya dikembangkan dalam konteks medis, namun kini telah meluas penggunaannya ke berbagai bidang, termasuk sistem informasi. B. Tujuan desain penelitian diagnostik. Tujuan utama dari desain penelitian diagnostik adalah multifaset dan mencakup beberapa aspek kritis, yaitu 1. Untuk menentukan akurasi diagnostik dari suatu tes, metode, atau sistem. 2. Desain penelitian diagnostik bertujuan untuk membandingkan kinerja berbagai tes atau metode diagnostik. 3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi diagnostik. 4. Desain penelitian diagnostik bertujuan untuk mengevaluasi nilai praktis atau operasional dari suatu tes atau metode. 5. Untuk memvalidasi tes atau metode diagnostik dalam populasi atau konteks yang berbeda dari tempat mereka awalnya dikembangkan. C. Metodologi penelitian diagnostik. Desain penelitian diagnostik melibatkan serangkaian langkah sistematis yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi keakuratan dan efektivitas suatu metode atau sistem diagnostik secara komprehensif. Berikut ini langkah-langkah dalam desain penelitian diagnostik, yaitu 1. Identifikasi masalah. 2. Penentuan populasi target dan kriteria inklusif atau eksklusif. 3. Pemilihan gold standar. 4. Desain protokol penelitian. 5. Pengumpulan data. 6. Analisis data. 7. Interpretasi hasil. 8. Analisis faktor penyebab. 9. Pengembangan saran dan solusi. 10. Dokumentasi dan diseminasi. Selanjutnya saya kasih ke presentasi. Baik, selanjutnya manfaat penerapan desain penelitian diagnostik dalam sistem informasi. Untuk yang pertama, peningkatan akurasi dan reliabilitas sistem. Yang kedua, optimalisasi kinerja sistem. 3. Validasi empiris metode dan algoritma. Yang keempat, peningkatan pemahaman sistem. Yang kelima, dukungan untuk pengambilan keputusan. Untuk yang terakhir, standarisasi evaluasi. Selanjutnya, tantangan penerapan desain penelitian diagnostik dalam sistem informasi. Yang pertama, kompleksitas sistem informasi. Yang kedua, dinamika data dan lingkungan. Untuk yang ketiga, keterbatasan akses data. Keempat, skalabilitas metode diagnostik. Yang kelima, interdisiplinaritas. Untuk yang keenam, kecepatan perkembangan teknologi. Ketujuh, generalisasi hasil. Untuk yang terakhir, etika dan keamanan. Baik, untuk selanjutnya presentator yang ketiga yaitu untuk Arinul Fauzi. 3. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sebagai presentator ketiga, yaitu strategi mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu antara lain yang pertama, metodologi adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam lingkungan sistem informasi. 2. Kolaborasi lintas disiplin untuk mengatasi kompleksitas dan interdisiplinaritas. Yang ketiga, penggunaan teknik seperti simulasi dan sintetik dengan generation untuk mengatasi keterbatasan akses data. Yang keempat, pengembangan metode diagnostik yang skalabel dan efisien untuk menangani dataset besar. 5. Fokus pada prinsip-prinsip dasar dan pola umum dalam desain sistem.
daripada implementasi spesifik untuk meningkatkan generalisasi hasil. 6. Integrasi pertimbangan etika dan keamanan ke dalam desain penelitian dari awal. Selanjutnya, studi kasus. Salah satu contoh penelitian di bidang sistem informasi yang menggunakan desain penelitian diagnostik adalah studi mengenai implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau biasa disebut ERP di perusahaan. Penggunaan hasil penelitian untuk pengambilan keputusan dan pengembangan solusi. Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu antara lain yang pertama menyesuaikan konfigurasi ERP, yang kedua meningkatkan keterlibatan pengguna, yang ketiga program pelatihan yang lebih intensif, yang keempat pendekatan change management. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya setelah mempresentasikan. Jadi dari hasil presentasi yang kami sampaikan, yang pertama itu kesimpulan, desain penelitian diagnostik telah terbukti menjadi pendekatan yang sangat berharga dalam mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab masalah dalam sistem informasi melalui serangkaian langkah terstruktur dari identifikasi masalah hingga pengembangan solusi. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mendalami kompleksitas sistem informasi dengan cara yang sistematis dan menyeluruh. Studi kasus implementasi sistem ERP mengilustrasikan bagaimana penelitian diagnostik dapat mengungkap penyebab mendasar kegagalan implementasi dan memberikan dasar untuk solusi yang lebih efektif, menunjuk nilai praktis dari pendekatan ini dalam konteks nyata. Selanjutnya, yang terakhir ialah saran untuk mengoptimalkan penerapan desain penelitian diagnostik dalam sistem informasi. Pengembangan framework penelitian yang adaptif dan fleksibel sangat penting untuk mengakomodasi perubahan cepat dalam lingkungan sistem informasi. Kolaborasi lintas disiplin harus ditingkatkan untuk mengatasi kompleksitas dan interdisiplinaritas yang melekat dalam penelitian sistem informasi. Untuk mengatasi keterbatasan akses data, integrasi teknik simulasi dan synthetic data generation dapat menjadi solusi yang efektif. Baik, itulah dari presentasi kami. Selanjutnya adalah kami membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk bagi penanya untuk menanyakan di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.